Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini masih diberikan kekuatan dan kesehatan kepada kita bersama, sehingga kita bisa untuk hadir mengikuti pelajaran pendidikan agama Islam pada saat ini. Tema kita pada saat ini adalah bagaimana melakukan sujud syukur. Sungguh banyak nikmat, banyak rezeki yang diberikan Allah kepada kita. Dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak. Maka dalam mensyukurinya, kita hanya sering mengucapkan Alhamdulillah. Akan tetapi ada yang lebih baik lagi, yaitu dengan cara melakukan sujud yang disebut dengan sujud syukur. Sujud syukur manfaatnya sangat banyak sekali. Di antaranya bermanfaat untuk menambah nikmat Allah. Yang kedua, bermanfaat terjauh dari sifat sombong. Dan yang ketiga, terhindar dari bahaya. Jadi artinya kita melakukan sujud syukur, manfaatnya adalah supaya bertambah nikmat yang diberikan Allah. Yang kedua, menjauhi sifat sombong. Dan yang ketiga, terhindar dari bahaya. Sebagaimana Rasulullah menyampaikan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ja'a syai'u yasurru bihi kharran sajidan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila memperoleh sesuatu yang membahagiakan atau menyenangkan, maka beliau langsung sujud. Sujud syukur dilakukan dengan beberapa hal, beberapa sebab. Yang pertama, karena memperoleh nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Misalnya, baru memperoleh anak. Sudah lama kita tidak menikah tapi tidak dapat anak. Sekarang diberi oleh Allah anak. Yang kedua, mendapatkan prestasi yang tinggi. Dan yang ketiga, mendapatkan pekerjaan yang baik. Itu misalnya. Kemudian sujud syukur juga bisa dilakukan dengan sebab terhindar dari bahaya. Misalnya, selamat dari gempa bumi, rumah kita tidak rusak, rumah kita tidak apa-apa dalam keadaan gempa bumi yang begitu dahsyatnya. Alhamdulillah, rumah kita dalam keadaan baik. Yang kedua, terhindar dari kecelakaan. Kita bersama-sama, kemudian ada mobil menabrak waktu itu, sehingga kita terhindar dari kecelakaan. Kemudian yang ketiga, hari ini dalam keadaan virus corona yang merabak dan merajalela, maka kita terhindar dari virus corona. Dari hal yang tiga ini juga bisa kita melakukan sujud syukur, karena kita terhindar dari bahaya. Banyak lagi contoh yang lain. Kemudian yang ketiga, kita juga bisa melakukan sujud syukur karena melihat orang lain melakukan dosa, sehingga kita lihat diri kita terjauh dari dosa. Maka dengan terjauhnya kita dari dosa, sementara orang lain melakukan dosa, melakukan maksiat, kita dijaga oleh Allah, dijaga oleh malaikat, maka
akan lebih baik bila kita bersyukur kepada Allah dengan melakukan sujud syukur. Kemudian yang keempat, sebab yang keempat, kita melihat orang lain dapat ujian dari Allah, orang lain dapat musibah, banyak musibah yang dilaluinya, yang menimpa dirinya. Mungkin rumahnya terbakar, mungkin dia kena kecelakaan. Kita melihat orang lain dapat musibah, dapat ujian dari Allah, sementara kita alhamdulillah dalam keadaan baik. Akan lebih baik bila kita melakukan sujud syukur, karena jauh dari musibah, jauh dari cobaan Allah. Tapi jangan kita melihat orang lain dapat musibah, kita sujud syukur dekatnya. Jangan, supaya orang lain jangan tersinggung perasaannya. Itu yang keempat. Adapun syarat untuk melakukan sujud syukur ada beberapa hal. Yang pertama adalah kita harus suci diri kita dari hadas dan najis. Yang kedua harus menutup aurat. Kemudian yang ketiga harus menghadap ke kiblat. Tiga hal ini sebagai syarat untuk melakukan sujud syukur, supaya sujud kita dinilai oleh Allah sebagai ibadah. Kemudian bagaimana cara melakukan sujud syukur? Bagaimana kita cara melakukan sujud syukur? Bagaimana prakteknya? Tentu ini yang perlu kita pahami, ini yang perlu kita ketahui bagaimana caranya untuk melakukan sujud syukur. Cara yang pertama untuk melakukan sujud syukur adalah pertama misalnya kita mendapatkan prestasi tinggi sebagai mahasiswa, sebagai siswa, sebagai kita sebagai pekerja. Kemudian bagaimana cara yang pertama adalah dengan berniat dulu. Apa niatnya? Nawaitu sujudas syukri sunnata lillahi ta'ala. Sengaja aku sujud syukur sunat karena Allah Ta'ala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita takbir. Takbir kita Allahu Akbar. Ini misalnya takbiratul ihram namanya. Setelah kita takbir, kita sujud satu kali. Kita sujud satu kali. Apa yang kita baca waktu sujud itu? Yang kita baca waktu sujud sama dengan sujud di dalam sholat. Misalnya, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Berarti kita baca 3 kali. Maha suci Allah dan maha tinggi dan pujian baginya. Maha suci dan maha tinggi Allah dan segala pujian baginya. Ini yang kita baca di waktu sujud. Minimal itu yang kita baca. Kemudian boleh kita baca yang lain, yang lebih baik. Apa misalnya? Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ini juga boleh kita baca. Bagaimana? Apakah bisa kita baca yang lain? Atau tambahannya yang lain? Boleh kita tambah dengan yang lain. Apa contohnya? Misalnya kita ada hajat, misalnya kita ada keinginan. Pas dalam sujud itu, setelah kita membaca bacaan sujud tadi, kita pasang doa. Ya Allah, ya Tuhan, saya berhajat ya Allah,
sudah lama menikah, belum mendapat anak, ya Allah, berikanlah anak yang soleh kepadaku, ya Allah. Itu contohnya. Kemudian yang lain juga boleh. Saya sudah lama menduda, ya Allah, datangkanlah pasangan yang baru, ya Allah. Atau saya sudah lama melajang, ya Allah, berikanlah saya jodoh yang baik. Ini dipasang doa kita dalam hati, diminta waktu sujud. Setelah bacaan ini selesai kita ucapkan, maka kita langsung duduk. Ya, kita langsung duduk. Nah, mudah-mudahan dari yang kita lakukan, ucapan doa yang kita lakukan waktu sujud diijabah oleh Allah. Nah, begitulah cara melakukan sujud syukur. Mudah-mudahan kita bisa melakukannya dengan sebaik mungkin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kami sekalian, dalam situasi yang seperti ini, jangan lupa menjaga diri, menjaga kesehatan, supaya kita selalu sehat, jaga imun dengan syarat. Pertama, pakai masker dengan baik. Kalau ada, pakai facial ini. Kemudian cuci tangan 3 kali dengan sabun. Selanjutnya, jangan berkerumun. Jaga jarak kita dengan orang lain. Mudah-mudahan kita sehat, kita kuat, kita diberikan semangat belajar walaupun dalam situasi corona ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.